Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki lancar, dan tetap semangat, oke? Dan ini merupakan tugas video presentasi pertama kita, jurusan Pasca Sarjana Keuangan Syariah, kelas 7 dan tentunya kelompok 2. Mata kuliah Teori Ekonomi Makro atau Mikro Syariah dengan Bapak Dr. IGN Oka Widana atau biasa kita panggil Pak Oka. Sebelum memulai presentasi dari kelompok 2, kita perkenalan dahulu nih dari masing-masing personil kita agar lebih akrab. Ya, di sini ada Pak Saifuddin Abbas, beliau dari Aceh. Lalu ada Pak Ahmad Sanusi dari Sumatera Utara. Dan ada Pak Nanang Supriyadi dari Kalimantan Timur. Dan Pak Sapril dari Jambi. Dan ada Bu Susi Mardianti dari Banten. Kemudian ada Yudi Sirojul Muhdi dari Bogor. Oke, kita masuk ke pembahasan kali ini, yaitu tentang teori konsumsi, tabungan, dan investasi dalam ekonomi Islam, yang akan disampaikan langsung oleh rekan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kami dari kelompok A hari ini akan mempresentasikan judul konsumsi, tabungan, dan investasi. Sebelum kami presentasikan atau kami sampaikan bahan presentasi ini, kami ingin sampaikan satu kalimat hikmah yang disampaikan Abdullah bin Ubaid, ya, rekan-rekan sekalian, bahwa disampaikan bahwa ilmu itu suatu yang hilang dari seorang mukmin. Maka setiap kali dia mendapatkan sesuatu darinya, maka dia mengambilnya, kemudian dia mencarinya lagi yang lainnya. Ya, dari sini kita mengambil makna bahwa memang ilmu itu suatu yang hilang dari orang mukmin gitu. Karena nanti di dalam kita belajar ilmu ekonomi, ilmu keuangan itu beberapa teori akan bersumber dari barat. Maka tidak apa-apa kita pelajari dan kemudian nanti kita lengkapi, kita sempurnakan dengan nilai-nilai Islam. Nah, ini kurang lebih outline dari diskusi kita pada kesempatan ini terkait dengan teori konsumsi, konsep konsumsi dalam pandangan Islam, tabungan atau investasi, pembagian investasi dan risiko, kemudian korelasi antara tabungan dan konsumsi, termasuk nanti kita coba lihat korelasi antara investasi dan pendapatan nasional. Nah, rekan-rekan sekalian, ya, dalam teori konsumsi kita menggunakan di awal ini membahas terkait dengan teori konsumsinya Keynes. Ya. Jadi Keynes ini berpendapat bahwa konsumsi itu ditentukan oleh pendapatan, ya. Yakni pendapatan siap pakai atau disposable income, gitu ya. Sehingga nanti ada fungsinya, ya, digambarkan bahwa C sama dengan F dalam kurung YD. Jadi konsumsi sama dengan fungsi dari disposable income. Nah, yang menarik adalah dikala kemudian Keynes ini mengatakan bahwa jika pendapatan itu naik, ya, jika pendapatan itu naik, maka otomatis konsumsi juga naik. Nah, cuman dia katakan bahwa perubahan konsumsi, ya, itu lebih kecil daripada perubahan pendapatan. Ya. Yang dimaksud adalah bahwa rata-rata orang mengkonsumsi, ya, itu akan meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan. Namun pendapatan konsumsi itu lebih rendah dari pendapatan itu sendiri gitu. Rata-rata peningkatannya. Nah, padahal selisih antara garis konsumsi dan garis pendapatan ini yang disebut dengan saving. Artinya apa? Orang banyak kemudian menahan pendapatannya, menahan hasil dananya gitu ya. Nah, ini yang kemudian masuk ke dalam konteks tabungan gitu. Nah, namun teori ini membuat kecemasan para ahli yang lainnya gitu. Karena apa? Penurunan dari AVC, ya, APC ini maksudnya average propensity to consume. Ya. Ini akan mengakibatkan nanti ada stagnansi dalam perekonomian. Ya.
satu kondisi ekonomi yang tidak dinamis, tidak bergerak. Gitu. Nah, ini tentunya menjadi kekhawatiran para ahli, kalau begini caranya nanti bisa mandek, gitu kan. Tapi kemudian belakangan ini juga nanti akan diredakan dengan teorinya Kuznets, di mana Kuznets berpendapat bahwa kondisi demikian itu hanya terjadi dalam jangka pendek. Kalau jangka panjang tidak demikian. Termasuk juga nanti ada teori relative income hipotesisnya Dosenberry. Ya. Dia mengatakan bahwa konsumsi itu selalu akan memaksimalkan kepuasan, gitu ya. Konsumen itu akan memaksimalkan kepuasan dalam mengkonsumsi, maksudnya. Artinya misalnya dulu orang gajinya 5 juta, dia naik sepeda motor. Begitu gajinya jadi 10 juta, mungkin dia berpikir untuk naik mobil. Jadi akan bergerak itu untuk memenuhi kepuasan dirinya gitu dalam mengkonsumsi. Termasuk juga bahwa konsumsi itu tidak hanya dipengaruhi dengan kondisi sekarang, tapi dipengaruhi dengan pola perilaku konsumsi sebelumnya. Gitu. Begitu juga dengan tabungan yang juga dipengaruhi oleh pendapatan sebelumnya. Poinnya adalah yang disampaikan bahwa dalam jangka panjang itu nanti akan terjadi perubahan pola konsumsi menyesuaikan dengan pendapatan, kurang lebih seperti itu. Nah, rekan-rekan sekalian, yang menarik adalah jika kemudian teori konsumsi ini kita tarik ke dalam pandangan Islam. Jadi kalau tadi Kuznets menyatakan bahwa konsumsi sangat tergantung dari pendapatan, di dalam Islam ternyata cara kita mengkonsumsi itu bukan hanya terkait dengan tingkat pendapatan, tapi yang menarik adalah juga terkait dengan tingkat keimanan. Karena apa? Pendapatan yang meningkat, keimanan yang baik, gitu, keimanan yang tinggi itu akan mendrive seseorang untuk mengeluarkan pendapatannya tadi itu untuk nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai ibadah. Nah, kalau konteksnya seperti bisa saja pendapatannya pengeluarannya besar, tapi untuk kebaikan, untuk kemaslahatan gitu. Maka kalau digambarkan di dalam grafik ini gitu ya. Jadi yang kebutuhan dasar ya, itu sama antara yang mengelola secara konvensional ataupun secara Islami, itu sama kebutuhan dasar. Nah, kalau orang yang kemudian pengelolaan keuangan didasarkan dengan keimanan, nanti dia juga punya pengeluaran dalam bentuk ziswab. Zakat, infak, sedekah, wakaf, dan yang lainnya. Jadi halal yang dikeluarkan memang dalam konteks untuk kebaikan, untuk menghadirkan kebaikan, untuk kemahaslahatan, gitu. Sehingga nanti dia juga akan saving, gitu ya. Nah, savingnya ini nanti juga kalau dalam Islam itu akan didrive menjadi investasi. Nah, maka di dalam Islam konsumsi itu sama dengan maslahah. Maslahah buat dirinya dan orang lain. Yang sama dengan manfaat dan berkah. Mendatangkan kemanfaatan buat dirinya dan keberkahan buat dirinya, juga mendatangkan manfaat buat orang lain dan keberkahan buat semuanya. Jadi kalau berkah ini kan kita sudah pahami sendiri ya, di dalam konteks keislaman itu adalah segala sesuatu yang kemudian ziyadatul khair fi kulli syai' gitu. Segala sesuatu kebaikan ya, yang mendatangkan kebaikan gitu. Jadi bertambahnya kebaikan pada segala sesuatu itu keberkahan gitu. Nah, maka di dalam rumusan Islam kemudian pendapatan itu seharusnya memang dikurangkan dulu dengan zakat untuk membersihkan harta. Setelah itu baru dikonsumsi. Konsumsinya tadi terbagi dari kebutuhan dasar dan juga ada ziswab dan kebutuhan lain yang lebih manfaat. Baru kemudian ada yang ditabung dan ada yang diinvestasikan. Nanti untuk tabung dan investasi kita bahas di slide berikutnya. Nah, rekan-rekan sekalian, yang paling penting juga dalam Islam itu ada prinsip-prinsip penting ya dalam konsumsi. Bahwa dalam konsumsi Islam itu sumbernya harus halal. Ada penerapan zakat di sana, dan yang tidak kalah penting adalah pelarangan riba. Ya, ini yang tidak ada di ekonomi konvensional. Dan di dalam konsumsi juga kita memperhatikan nilai-nilai untuk tidak israf, tidak boros, dan tidak tazir atau menghambur-hamburkan. Ya. Tidak mengkonsumsi secara menghambur-hamburkan untuk sesuatu yang tidak perlu. Nah, berikutnya kita bicara masalah investasi dan tabungan gitu ya. Jadi kalau kita lihat di dalam gambaran ini gitu ya, investasi atau tabungan itu adalah pendapatan dikurangi dengan pengeluaran atau konsumsi gitu.
Nah, kalau di dalam konteks makro, tentunya investasi ini adalah sama dengan pendapatan nasional itu dikurangkan dengan konsumsi agregat, ya. Konsumsi agregat. Nah, rekan-rekan sekalian, bahwa motivasinya juga berbeda. Kalau di dalam Islam, motivasi kita menabung itu adalah supaya kita bisa hidup hemat dan tidak fakir. Kenapa kita harus hidup hemat? Karena Islam melarang untuk kita itu boros, gitu ya. Israf istilahnya. Juga Islam melarang kita untuk tabzir atau mubazir atau menghambur-hamburkan untuk sesuatu yang tidak perlu. Dan dalam Islam juga kita diajari untuk berupaya untuk meninggalkan keturunan yang punya ekonomi yang lebih baik. Sebagaimana Rasulullah katakan, kamu lebih baik meninggalkan anak keturunan dalam kondisi yang kaya daripada miskin dan bergantung pada belas kasih orang lain. Ya, ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Di sisi yang lain, rekan-rekan sekalian, bahwa di dalam Islam itu kan ada zakat, gitu ya. Zakat ini, ya, zakat terhadap tabungan, gitu ya. Ya, hubungannya, maksudnya korelasinya akan mendorong umat itu lebih sering melakukan investasi. Kenapa? Kalau harta itu kita simpan di dalam tabungan, maka kita harus keluarkan terus zakatnya itu. Karena dia tidak bergerak, gitu. Dia tidak banyak manfaatnya. Sehingga dalam Islam itu kemudian harus dikeluarkan zakat. Tapi kalau kita investasikan, itu akan mendatangkan kemanfaatan yang lebih besar untuk umat. Dan untuk dirinya sendiri. Dan itu juga masih bisa dihitung sebagai tabungan dalam bentuk investasi. Nah, ini harapannya dengan ini kemudian bisa mengurangi kesenjangan sosial. Nah, rekan-rekan sekalian, untuk investasi ini juga sedikit kami jabarkan gitu, terkait dengan beberapa hal yang terkait investasi secara umum. Ya. Ada investasi di sektor keuangan, ada di sektor real gitu ya. Keuangan ada deposito, saham, sukuk, ya, dan yang lainnya. Di investasi real, ada di benda bergerak, di aset tetap gitu. Ada juga investasi yang dilihat dari bentuk pengeluarannya, ada yang di business fixed investment gitu ya, di bidang spending dananya di mesin, alat produksi dan lainnya diinvestasikan di sana. Ada juga yang residential investment, bangun kantor, bangun pabrik untuk investasi. Ada juga yang meningkatkan investasinya dengan meningkatkan stok barang, bahan dan lainnya. Adapun untuk mempertimbangkan investasi, ya, kalau kita lihat di sini ada yang investasi dipertimbangkan karena jangka waktunya, yang direct, yang indirect gitu, jangka panjang, jangka pendek. Ada juga dari sektor real, sektor non real gitu. Ada juga yang dipertimbangkan atas dasar resiko. Ya, atas dasar resiko ini. Saya tulisnya ini HR, LR, maksudnya high risk, high return. Low risk, low return. Ya. Jadi kalau kita menginvestasikan sesuatu atau dana kita ke suatu tempat, kalau itu memiliki resiko yang tinggi, maka umumnya dia akan mendatangkan keuntungan yang tinggi. Tapi kalau aman, stabil, itu umumnya nanti return-nya juga rendah gitu ya. Lalu yang aman itu misalnya kalau orang mendepositokan itu ya dalam bentuk syariah tentunya nanti gitu ya. Atau kalau kita yang spekulasinya tinggi itu atau potensi kegagalannya tinggi, di situ biasanya nanti high return gitu ya. Keuntungannya besar, tapi potensi kegagalan juga tinggi. Ya, tapi ini kita belum pilah ya, mana yang syariah, mana yang konvensional. Ini secara umum saja dulu. Kemudian ada juga pertimbangan investasi langsung dan tidak langsung. Nah, adapun resiko investasi itu ada yang sedang, ada yang tinggi, ada yang rendah gitu ya. Ini ada contoh-contohnya gitu ya. Ada yang deposito, yang rendah itu deposito, reksadana dengan pendapatan tetap. Tapi poinnya ke tadi gitu, high risk, high return. Low risk, low return. Nah, yang menarik ya, kalau dalam investasi di sektor keuangan, rekan-rekan sekalian, itu nanti ada juga resiko yang didasarkan pada perubahan suku bunga atau interest risk rate gitu ya. Ada juga resiko karena perubahan pasar, ada perubahan industri tertentu. Ya, industri tertentu ini misalnya kalau lihat sekarang gitu ya, ada industri tambang misalnya gitu, yang kemudian sempat booming, tapi kemudian berubah gitu ya. Ada hubungannya antara industri dan juga nanti pasar gitu. Kemudian karena kenaikan harga ya, inflasi rate gitu ya. Kemudian dipengaruhi oleh liquidity risk, ini maksudnya produk keuangan yang mudah sekali dipindah tangan, kan ini ada risiko juga di sana gitu.
dan juga termasuk nanti yang dipengaruhi oleh fluktuasi valuta asing, dan yang tidak kalah pentingnya adalah investasi yang dipengaruhi oleh stabilisasi politik suatu negara. Itu makanya kalau iklim politik baik, investor datang masuk. Tapi begitu sistem politiknya agak kurang kondusif, itu para investor umumnya enggan untuk menginvestasikan dananya di negara yang kurang stabil. Nah, adapun investasi syariah, ya, kalau kita lihat di gambaran di slide ini, ya, juga ada ternyata juga ada dalam bentuk deposito, tapi yang syariah, gitu ya, dikelola secara syariah. Ada dalam bentuk saham juga yang dikelola syariah. Kemudian ada reksadana syariah, ya, reksadana syariah. Reksadana ini, rekan-rekan sekalian, ini sebenarnya mirip-mirip dengan yang saham, tapi dia lebih luas. Tapi dia risikonya lebih rendah karena apa? Karena dia sebenarnya ada manajer pengelolanya. Kalau saham syariah ini kita harus punya skill sendiri untuk melihat fluktuasi saham, naiknya saham, mana yang bagus, mana yang tidak. Tapi kalau reksadana ini, dana kita dikelola oleh orang yang paham, gitu ya. Kemudian juga ada sukuk, ya, surat berharga yang wujudnya sertifikat. Nanti ada juga peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending ini adalah atau kita mempertemukan antara pemodal dengan para pengusaha-pengusaha kecil yang memerlukan dana. Gitu. Ini sebenarnya lebih sektor real ini, yang peer-to-peer lending ini, gitu ya. Nah, tapi yang paling penting ini semua harus dibingkai dalam konteks syariah. Bagaimana kita ketahui kalau dalam prinsip syariah itu maka ada prinsip maisir, ya, tidak boleh maisir, gitu. Tidak boleh maisir sesuatu yang tidak pasti atau bentuknya masih spekulasi. Tidak boleh gharar, ada objek-objek yang tidak jelas. Tidak boleh riba, ini jelas sekali dilarang, gitu ya. Tidak boleh kemudian objeknya juga objek-objek yang haram, yang dilarang secara syariah. Tidak boleh investasi di bidang minuman keras misalnya, atau perjudian atau yang sejenisnya. Dan tidak boleh batil, ya, tidak boleh melakukan dengan cara-cara yang kemudian merugikan pemilik modal ataupun yang menjalankan ataupun pihak yang lain. Tidak boleh ada yang dirugikan. Nah, maka nanti harus diikat dengan akad-akad yang syariah, dan akad ini tentunya bukan cuma sekedar bingkai, tapi juga harus benar-benar dipenuhi dengan nilai-nilai syariah. Sehingga tadi nilai keberkahan sebagaimana kita sebutkan di awal itu kemudian didapatkan. Karena kalau tidak, kalau cuma akal-akalan, nilai keberkahan tidak akan didapatkan dan justru akan menimbulkan masalah. Nah, rekan-rekan sekalian, selanjutnya kita juga membahas terkait dengan korelasi konsumsi dan tabungan. Ya. Jadi memang pasti tadi ada korelasi konsumsi dan tabungan, gitu ya. Karena kalau digambarkan di sini bahwa rata-rata average propensity to save, itu artinya rata-rata keinginan untuk menabung itu atau rata-rata nilai tabungan itu kemudian dirumuskan dengan saving dibagi dengan pendapatan, gitu. Jadi tabungan dibagi dengan pendapatan. Atau kalau average propensity to consume itu digambarkan dengan konsumsi dibagi dengan pendapatan. Nah, tapi yang menarik adalah di marginal propensity to consume, di C ini, ya. Marginal propensity to consume ini adalah hasrat untuk mengkonsumsi, di mana setiap orang pasti punya hasrat untuk mengkonsumsi. Itu kenapa kemudian dia bekerja mencari pendapatan. Nah, sedangkan satu lagi adalah hasrat untuk menabung, hasrat untuk menyimpan, gitu ya. Ini yang disebut dengan marginal propensity to save. Nah, di dalam rumus ini bahwa hasrat untuk mengkonsumsi ditambah dengan hasrat menabung atau jumlah konsumsi dan ditabung itu sama dengan 1, gitu. Artinya apa? Kalau bisa saja nih kemudian isinya semuanya konsumsi, gitu, karena tidak ada yang ditabung, jumlahnya tetap 1, gitu. Atau sebaliknya, orang pelit sekali dengan dirinya sendiri, tidak mau mengkonsumsi, hanya ingin menabung, tidak mendatangkan manfaat juga. Nah, sehingga nanti kemudian di dalam Islam ini juga akan dilihat secara baik sebagaimana dalam teori konsumsi tadi, bahwa kita mengkonsumsi untuk kebutuhan dasar, kemudian dikeluarkan juga dalam untuk konsumsi untuk kebutuhan-kebutuhan jiswa dan lain-lainnya. Nah, kemudian kita juga menabung, gitu ya. Kita menabung untuk kemudian menyiapkan generasi yang tidak fakir. Kita juga menabung agar kita tidak boros dan tidak mubazir, gitu ya, tidak tabzir, gitu ya.
Tapi itu semua dalam rangka untuk menghadirkan kemanfaatan. Makanya nanti masuk ke dalam investasi. Investasi agar kemudian apa yang kita spending, apa yang kita keluarkan itu mendatangkan manfaat, apa yang kita kemudian tabung dan investasikan juga mendatangkan manfaat. Nah, terakhir nanti kita akan diskusi ini terkait dengan korelasi investasi dan pendapatan nasional. Ya. Jadi digambarkan di sini bahwa investasi itu menghubungkan antara suku bunga atau margin atau nisbah kalau di dalam Islam, ya, dengan pendapatan nasional, ya, yang ini menunjukkan tingkat keseimbangan pada pasar-pasar yang ada gitu. Nah, kalau digambarkan dalam grafik ini, ya, apabila kemudian tingkat suku bunga, ya, atau tadi misalnya profit di dalam nisbah itu ya tinggi sekali, ya. Kalau katakan misalnya mencapai 20%, itu maka investor, orang-orang yang mau kemudian menanamkan modalnya, dananya itu menjadi enggan. Nah, begitu jadi turunkan di 15%, maka ada orang yang kemudian menginvestasikan dananya sebanyak 20 miliar. Begitu diturunkan 10%, 15% menjadi 10%, itu ternyata jumlahnya yang menginvestasikan dananya lebih banyak lagi. Artinya kemanfaatan untuk pergerakan ekonomi lebih banyak lagi. Sehingga pesannya adalah bagaimana kemudian suatu negara itu berupaya untuk menekan suku bunga kalau di dalam konteks konvensional. Tapi kalau di dalam konteks Islam tentunya dari mengatur nisbah itu dalam nilai yang paling optimal, gitu, yang paling bisa diterima dan paling bisa menggerakkan ekonomi. Karena kalau terlalu tinggi orang juga tidak tertarik untuk menginvestasikan dananya, gitu. Nah, selanjutnya rekan-rekan sekalian, korelasi antara tingkat suku bunga dengan pendapatan nasional. Tadi ya, begitu suku bunganya tinggi, investornya menjadi sedikit, ya. Investornya sedikit. Kalau investornya sedikit, otomatis pendapatan nasional juga turun. Tapi begitu suku bunganya menurun atau nisbahnya itu lebih menarik, gitu ya. Kemudian investor itu menanamkan modalnya, gitu ya. Kemudian ini akan mendrive perekonomian lebih baik. Akhirnya selain perekonomian lebih baik, pendapatan nasional juga meningkat, gitu ya. Digambarkan di sini, ya, karena lagi-lagi ini karena digambarkan dengan cara konvensional, sehingga yang ditekankan di sini terkait tingkat suku bunga, gitu. Ya, tingkat bunga dalam persen yang dimaksud ini maksudnya adalah beban, gitu ya, yang harus ditanggung oleh para investor, gitu berarti kan. Nah, sedangkan kalau tingkat bunganya tinggi, investornya sedikit, pendapatan nasional akan menurun. Nah, kalau digambarkan di sini, gitu ya, begitu di tingkat suku bunga misalnya 20%, gitu ya. Nah, ini mungkin menarik investor sehingga mereka menginvestasikan 100 miliar, gitu ya. Nah, menginvestasikan dananya lebih banyak, gitu ya kan. Kemudian dengan dananya lebih banyak, pendapatan nasional bisa mencapai 100 miliar misalnya. Nah, begitu nilai suku bunganya itu diturunkan, investor semakin tertarik. Dia akan menginvestasikan dananya lebih banyak lagi. Akhirnya pendapatan semakin meningkat. Nah, sehingga tergambar di sini bahwa pendapatan nasional itu kemudian lebih banyak, gitu ya, lebih besar, sekitar 200 miliar ya. Jadi ini sekali lagi saya tekankan bahwa tingkat bunga ini kalau terlalu tinggi menjadi beban buat para investor atau orang yang ini kalau dari sistem konvensional, gitu ya, melihatnya seperti itu. Kemudian mereka menjadi tidak tertarik untuk kemudian menginvestasikan dananya, gitu. Karena susah, gitu ya, dia karena jadi agak terbalik ya. Jadi bukan tingkat bunganya naik, gitu, itu akan menurunkan orang yang melakukan investasi, gitu, atau nilai investasi menjadi kecil, gitu ya. Karena kan nanti ini semuanya akan berkorelasi, gitu ya. Mungkin nanti kita bisa diskusikan lagi ya lebih detail rekan-rekan sekalian terkait dengan korelasi antara investasi dan pendapatan nasional ini. Korelasi antara tingkat suku bunga yang meningkat dengan jumlah investasi yang ada. Bahwa semakin tinggi suku bunga, semakin rendah ternyata investasi. Semakin diturunkan suku bunganya, investasinya semakin meningkat. Begitu juga dengan pendapatan nasional. Semakin meningkat suku bunga, maka pendapatan nasional akan semakin menurun. Semakin itu bisa ditekan,
tingkat suku bunganya, maka pendapatan nasional juga akan semakin meningkat. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya mungkin nanti kita bisa buka forum diskusi untuk kita diskusikan dan sama-sama menambah wawasan dan kemampuan kita dalam memahami ekonomi ini dan keuangan, khususnya untuk keuangan-keuangan syariah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada rekan-rekan semua, terutama Bapak Oka selaku dosen ekonomi makro syariah yang sudah menyimak dan menonton video presentasi dari kelompok 2 terkait teori konsumsi, tabungan, dan investasi dalam ekonomi Islam. Jika kalian ingin bertanya tentang pembahasan tadi, boleh berkomentar langsung di kolom komentar. Dan insya Allah kita jawab ketika pertemuan kelas Pak Oka. Ya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.